Hari ini kita akan mencoba, sebentar Bapak pindah posisi supaya terang ya. Ya, suara jelas tidak? Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mencoba mempelajari atau menjelaskan mengenai materi di pertemuan kedua, yaitu mengenai atau tentang sejarah konsep dasar IPS, sejarah ilmu pengetahuan sosial, dan lingkup apa saja yang menyertainya yang masuk ke dalam bab 3 ya. Jadi di modul 2 ini kita nanti akan mencoba mengawalinya dengan dengan sejarah. Bagaimana sih awal mula munculnya ilmu pengetahuan sosial itu sendiri ya. Baik yang terjadi di keseluruhan secara umum di dunia ataupun yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum itu kita coba feedback ke belakang dulu ya. Minggu lalu sudah Bapak sampaikan tentang apa itu konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan apa saja karakteristik-karakteristik yang ada di dalamnya. Kemudian juga mahasiswa diantarkan sampai memahami tentang ternyata konsep dasar IPS itu bermacam-macam. Di dalamnya ada beberapa disiplin ilmu yang menyertainya seperti politik, ekonomi, sejarah, sampai filsafat pun masuk ke dalam IPS itu sendiri. Nah, hari ini kita akan coba memahami lebih jauh yaitu mengenai modul 2 dan modul 3 ya. Kita lanjutkan saja. Konsep dasar IPS PDGK 4102 modul ini ya, yang minggu lalu ini Bapak hantarkan saja sedikit. Modul 1 tentang hakikat dan karakteristik mata kuliah konsep dasar IPS. Kita sudah mempelajari tentang hakikat konsep dasar IPS itu apa, karakteristiknya apa, dan mahasiswa sudah memahami tentang hakikat IPS sebagai program pendidikan. Hakikat IPS dilihat dari istilah definisi, tujuan, dan fungsi IPS. Kemudian juga mahasiswa diantarkan untuk paham tentang karakteristik konsep dasar IPS. Hari ini sekali lagi kita akan mencoba lebih jauh tentang modul 2. Ya, Bapak akan bercepat saja langsung ke modul 2 ya. Di modul 2 ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan IPS ya. Mengenai sejarah perkembangan IPS, apa saja yang dibahas dalam pembelajaran modul 2 ini? Ada dua kegiatan pembelajaran, di mana dua kegiatan belajar itu, yang pertama adalah mengenai sejarah perkembangan IPS secara umum. Yang kedua, sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Ya, kedua hal ini akan mengawali pembelajaran modul 2 ini. Ya. Untuk itu, saat mempelajari modul 2 ini tentang sejarah perkembangan secara umum dan di Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kompetensi yang pertama yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah mampu menjelaskan sejarah perkembangan IPS. Ya, itu yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi semua mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan IPS. Yang kedua, tujuan khususnya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan IPS secara umum. Ya.
Nah, tujuan khusus kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Nah, itu adalah tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran kali ini. Nah, kita bisa lihat di slide. Modul 2 mengenai sejarah IPS ini. Dalam peta konsep ini kita bisa melihat ada dua kegiatan belajar yang sudah dipetakan di sini. Pertama, kegiatan belajar 1, mahasiswa akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan IPS secara umum. Ya, pertama akan mempelajari sejarah perkembangan IPS secara umum. Di dalamnya itu apa saja? Di dalamnya itu ada pertama definisi social studies. Yang kedua ada tujuan. Ya, yang ketiga ada perkembangan social studies dari tahun 1940 sampai 1994. Nah, ini periodisasi ya, periodisasi bagaimana perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ya, selanjutnya dalam kegiatan belajar 2, di dalamnya mempelajari tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Nah, di sini ada khusus di Indonesia. Mahasiswa sebetulnya jika sudah membaca isi modul ini tidak akan terlalu sukar untuk memahami ini. Kenapa? Karena di sini akan coba dijelaskan tentang sesuatu yang memang tidak dimengerti saja sebetulnya. Tidak semua hal akan disampaikan. Nah, di dalam sejarah perkembangan IPS di Indonesia di kegiatan belajar 2 ini dipelajari beberapa hal. Pertama ada IPS. Istilah IPS itu apa? Bagaimana? Kemudian istilah IPS dalam kurikulum. Ada tujuan setiap mapel atau mata pelajaran. Kemudian disambung dengan macam-macam versi PIPS. Yang terakhir disambung dengan paradigma perkembangan pengetahuan dalam bidang PIPS. Lanjut. Pertama, sebagai pendahuluan, IPS adalah terjemahan dari social studies. Untuk mengetahui perkembangan IPS ini, tentunya kita harus melihat sejarah perkembangan social studies yang berkembang di luar sana, yaitu di dunia, seperti di Amerika Serikat contohnya, atau di Inggris misalkan. Perkembangan ini bisa dilihat di berbagai karya akademis sebetulnya, yang bisa dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS ya. NCSS ini semacam lembaga yang khusus tentang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Di Indonesia kayak nampaknya belum ada gitu. Nah, selanjutnya mengenai arti atau definisi, social studies menurut Edgar Dewey Wesley pada tahun 1937 dalam Bart dan Sermis 1977 halaman 12 disebutkan the social studies are the social simplified for pedagogical purpose. Apa artinya? Studi social studies adalah ilmu-ilmu yang disederhanakan. Di sini ada kata disederhanakan. Sekali lagi, social studies adalah ilmu yang disederhanakan di sini. Untuk tujuan pendidikan, apa maksud disederhanakan? Maksudnya, di dalam social studies ini kan ada beberapa disiplin ilmu di dalamnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada ekonomi, geografi, sejarah, politik, kemudian ada juga psikologi, ada juga sosiologi, sampai ke filsafat tuh masuk ke dalamnya. Nah,
ini otomatis kan banyak kandungan materi di dalamnya ataupun esensi materi di dalamnya banyak kan. Nah, karenanya kalimat ilmu-ilmu yang disederhanakan tadi muncul karena di dalamnya itu dilebur, diintegrasikan satu dalam sesuatu yang bernama social studies atau ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan sosial. Itu ya. Dan digunakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini kemudian dibakukan dalam social studies meliputi aspek-aspek di dalamnya ada ilmu sejarah satu, ya, ada ilmu sejarah, ada ekonomi, ya, kemudian ada ilmu politik, kemudian ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi, ada geografi, ada filsafat juga di dalamnya. Yang dalam prakteknya itu dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Termasuk hari ini kita sedang proses belajar tentangnya. Selanjutnya, tujuan dari Social Studies Education satu, civic responsibility and active civic participation. Tujuan dari social studies, pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu adalah bagaimana menumbuhkan jiwa jiwa warga negara bertanggung jawab, ya. Jiwa warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Yang kedua, values of the United States and expressed in both their unity and diverse perspective on their own life, so they see themselves of part the large human adventure in time and place. Ya, artinya bagaimana nilai dan mempersatukan bagaimana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana mengedepankan nilai-nilai dari persatuan dan negara itu dikedepankan, dinomorsatukan. Kemudian ada juga critical understanding of the history. Ada geografi, ada ekonomi, politik, dan lembaga sosial atau traditionality. Ya. Kemudian yang keempat ada juga bagaimana mempelajari tentang adanya persatuan dan kesatuan, kemudian adanya dari aspek sejarahnya, dari aspek geografinya, dari aspek lembaga-lembaganya, dari aspek tradisi-tradisinya, dan dari aspek nilai. Nilai apa? Nilai yang mengikut sertai dalam proses itu sendiri, dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian nomor 5, critical attitude and analytical perspective appropriate to analysis of the human condition. Nah, artinya bagaimana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sampai dengan mengedepankan perspektif dan analitik yang didasarkan pada kemampuan ilmu masing-masing, ya. Kemudian ada perkembangan social studies dari 1940 sampai 1950. Social studies mendapatkan serangan dari berbagai sudut. Artinya ini dianggap tadi social studies ini yang meluas tapi tidak mendalam. Kenapa? Karena semua mata pelajaran, semua rumpun ilmu, semua bidang ilmu itu dipelajari di dalamnya, sehingga karena banyaknya esensi materi, maka dinilai itu banyak pengetahuan, luas pengetahuannya tapi tidak mendalam. Kemudian 1960 sampai 70 timbulnya tarik-menarik antar pendukung gerakan The New Social Studies. Wajar, kenapa? Karena saat gerakan itu dimulai banyak orang ingin mengembangkannya, kemudian berbeda pikiran, berbeda kepala, berbeda pendapat. Setiap orang mempunyai keinginan dan usulan masing-masing, dan sehingga singkatnya muncullah tarik-menarik tadi karena berbagai macam keinginan tadi yang ada. Nah, 1955 ini adalah cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial, ya. Cara baru dalam pengintegrasian
pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial. Untuk tujuan apa? Citizenship education. Apa itu citizenship education? Pendidikan kewargaan negara atau kewarganegaraan. Nah, di sini pada tahun 1955 ini muncullah social studies ini dianggap sebagai cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan pendidikan warga negara. Nah, pada tahun 1957 upaya komprehensif untuk mereformasi social studies dengan adanya evaluasi di tahun-tahun sebelumnya dari mulai muncul sampai di tahun itu, maka ada upaya untuk mereformasi social studies. Pada 1970 terjadi pertemuan social studies yang serupa dengan perkembangan sebelumnya. 1992 the Board of Direction of the National Council for the Social Studies, ya, bagaimana tampilnya tentang social studies ini untuk lebih banyak dikenal oleh seluruh warga negara di dunia. 94. Nah, ini 1994 ini bertepatan dengan bagaimana penerapan kurikulum CBSA di Indonesia. Kurikulum CBSA di Indonesia itu pada tahun 1994. Cara belajar siswa aktif, ya. Nah, di dalamnya itu ada expectation of excellence, artinya ada ekspektasi yang luar biasa. Kurikulum standar for social studies. IPS ini, social studies ini dijadikan sebagai kurikulum standar untuk pembelajaran sosial, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, sebagai rambu-rambu dalam rangka mewujudkan visi misi dan strategi baru social studies, NCSS menggariskan hal sebagai berikut. 1. Program social studies mempunyai pokok tujuan yang ditegaskan kembali bahwa civic kompetensi atau kemampuan warga negara itu bukanlah hanya menjadi tanggung jawab dari social studies. Yang kedua, program social studies dalam dunia pendidikan persekolahan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah ditandai oleh keterpaduan. 1. Di sini ada kata knowledge, pengetahuan. Kemudian ada skill, ya, keterampilan, dan attitude. Attitude itu, ya, sikap, berlaku, ya, tingkah laku. Within and across discipline, artinya dengan disiplin ilmu, ya, dengan disiplin silang tadi, artinya mempelajari banyak hal. Ketiga, program social studies menitikberatkan pada upaya membantu siswa dalam construct of knowledge based and attitude drawn for academic discipline as the specialist ways of viewing reality. Ya, bagaimana program social studies ini menitikberatkan pada pembangunan untuk membantu anak dalam membangun pengetahuan dasarnya tentang tingkah lakunya, untuk disiplin akademiknya. Dan dengan memiliki kemampuan itu diharapkan anak mampu melihat realitas yang ada, mampu melihat di lapangan, dan mampu mengikutinya. Keempat, program social studies mencerminkan the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity. Ya, artinya berbalik lagi ke unsur kemanusiaan tadi, ya. Bagaimana merubah sebuah pengetahuan, kemudian merubahnya menjadi lebih terintegrasi melalui pendekatan dan aspek penyelesaian masalah, khususnya mengenai kemanusiaan dan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pengantar KB2 tentang konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar. Betul, di Indonesia itu dirasakan menurut banyak orang itu konsep pendidikan IPS di Indonesia itu secara historis epistemologis terasa sangat sukar. Kenapa sangat sukar? Karena ada dua alasan. Yang pertama, di Indonesia itu belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS seperti tadi disebutkan, yaitu NCSS, National Council for the Social Studies. Ini juga
istilahnya di Indonesia tidak ada. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS di Indonesia. Perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan atau tentang disiplin. Selanjutnya istilah IPS. Istilah IPS ini, istilah IPS ini dalam Winata Putra, ini nama lengkapnya Prof. Udin Winata Putra ya. Kebetulan penulis buku PKN juga dan di UT juga. Beliau di UT juga. 3 istilah yang muncul dari dan digunakan untuk secara bertukar pakai ya tentang IPS. Pertama ada pengetahuan sosial. Pertama tentang pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial ini, yang kedua dilanjut dengan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga studi sosial. Itulah istilah-istilah yang ada tentang IPS. Istilah dalam kurikulum sekolah menengah itu digunakan istilah IPS itu yang pertama studi sosial. Yang kedua civic dan hukum. Civic itu kewarganegaraan, warga negara ya, dan hukum. Yang ketiga pendidikan kewargaan negara. Konsep pendidikan IPS. Nah, dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS itu ada menampilkan 4 profil. Pertama, pendidikan moral Pancasila. Sekarang dikenal dengan istilah PKN. PPKN ya. Dulu PMP, pendidikan moral Pancasila. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Pendidikan IPS terkonfederasi, pendidikan IPS terpisah-pisah. Terpisah-pisah ya. Dalam kurikulum 94, mapel sosial khusus yang wajib diikuti semua siswa SD sampai SMA, sedang mata pelajaran IPS diwujudkan dalam pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3. Pendidikan TPS terkonfederasi di SLTA yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi. Kemudian pendidikan terpisah yang mirip dengan tradisi social studies. Selanjutnya ada tujuan setiap mata pelajaran sama ya, Mata pelajaran sejarah dalam IPS ini untuk menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga sekarang. Sementara ekonomi untuk memberikan pengetahuan, konsep-konsep dan teori sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa dan masalah ekonomi yang dihadapi. Sementara sosiologi untuk memberikan kemampuan secara kritis sebagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Yang keempat, tata negara untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara dan tata kelembagaan negaranya, tata peradilan, sistem hukum pemerintah negara maupun negara lain. Yang terakhir, antropologi. Antropologi ini untuk memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan. Jadi kalau ada budaya-budaya yang masuk, kebiasaan baru yang masuk, yang kemudian menjadi paradigma lalu menjadi budaya, itu ada di antropologi. Pemanfaatan dan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, macam-macam versi PIPS ya. M. Numan Sumantri ini merupakan guru saya dari IKIP dulu ya, sekarang UPI Bandung, dulu IKIP Bandung. Nah, versi PIPS untuk pendidikan dasar dan menengah. PIPS adalah penyederhanaan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Versi IPS untuk jurusan pendidikan IPS atau IKIP ya. IKIP itu kepanjangan dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang berorganisasi dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Ya,
Perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilih dalam dua arah. Pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Yang kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora dan disiplin lain yang lebih relevan untuk tujuan pendidikan profesionalisme guru. PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik pedagogis, yakni pertama, PIPS dalam tradisi citizenship transition merupakan bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kenegaraan dan sejarah Indonesia, dan kedua, PIPS dalam tradisi social studies dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu untuk SD dan mata pelajaran IPS terkonfederasi untuk SMP, IPS, dan SMA. Selanjutnya, bidang pengetahuan yang bersifat ilmiah, disiplin ilmu. Logika, disiplin ilmu seperti dikemukakan oleh Goldmark. Logika eksternal, dikemukakan oleh Dafty dan Somantri. Paradigma pembangunan pengetahuan dalam bidang PIPS. 1. PIPS tersebut sebagai berikut. 1. Karakteristik potensi dan perilaku belajar siswa SMP SMA, SD SMP SMA. 2. Karakteristik potensi dan perilaku belajar mahasiswa kampus dunia perguruan tinggi. 3. Kurikulum dan belajar siswa IPS SD sampai SMA ya. Disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora dan disiplin lain yang relevan. Selanjutnya 5. Teori, prinsip, strategi, media dan evaluasi pembelajaran IPS. 6. Masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ilmu dan teknologi yang terdampak sosial. Yang terakhir ini yang lebih penting nih. Ada norma agama yang melandasi dan memperkuat profesionalisme. Ini penting. Kenapa? Karena bagaimana membentuk orang baik yang kemudian akan sukses ke depannya. Bukan membentuk orang sukses tapi kemudian baik, bukan. Karena ke depannya kita tidak pernah tahu seperti apa. Ya, silahkan. Suryati, bagaimana jawaban dari Irfan? Pan, sekali lagi ulangi biar paham. Ulangi sekali lagi. Irfan, ulangi sama sinyalnya ya. Sepaket. Ya, silahkan ulangi sekali lagi. Bagaimana, Suryati? Iya apa? Iya apa?
Ya. Terus? Iya Suryati, silahkan lanjutkan. Sudah tahu ada di sana. Sudah belum? Jadi ada yang lain gak yang mau menanggapi? Siapa? Bapak catat namanya. Selain kata Irfan Joyo tadi, pertanyaan dari Suryati, perbedaan tujuan mapel ekonomi dengan tujuan program IPS mapel ekonomi tadi. Kalau mapel ekonomi tujuannya itu bagaimana siswa itu diberikan pemahaman tentang pengetahuan, konsep dan teori yang sederhana. Udah intinya itu aja. Bagaimana siswa itu ditanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan, konsep dan teori yang sederhana. Itu kalau di di ekonomi, mapel ekonomi. Kalau di mapel ekonomi. Sementara kalau di kalau di IPS, tujuan program IPS mapel ekonomi, di dalamnya itu siswa dititik beratkan atau menitik beratkan kepada siswa untuk bisa atau membekali siswa untuk bisa mengenal beberapa konsep tentang fakta atau peristiwa. Itu simpelnya. Jadi sekali lagi, kalau mapel ekonomi tadi memberikan kemampuan kepada siswa agar pengetahuan, konsep dan teori yang sederhana itu bisa diterapkan, bisa diberikan kepada siswa, kepada. Sementara kalau secara umum secara tujuan program IPS membekali siswa untuk mengenal beberapa konsep tentang fakta atau peristiwa yang di dalamnya itu mencakup di dalamnya pengetahuan, konsep dan teori sederhana juga tadi ya. Jadi itu dua hal itu ya. Artinya Bapak ulangi sekali lagi. Kalau mapel ekonomi itu pengetahuan, konsep dan teori yang sederhana ya, memberikan pengetahuan dan bekal kepada siswa untuk memahami untuk memiliki pengetahuan dan memahami konsep serta teori yang sederhana. Sementara kalau pengetahuan, konsep dan sementara kalau tujuan program IPS mata pelajaran ekonomi di dalamnya itu mengkaji tentang membekali siswa untuk mengenal beberapa konsep tentang fakta dan peristiwa. Itu ya. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Ya. Ya, betul. Betul itu. Ada tanggapan lagi nggak dari yang lainnya? Ya, ada tanggapan lagi nggak dari yang lain? Barangkali ada masukan. Kalau nggak ada, langsung ke soal selanjutnya. Dari siapa ini? Dari Rahel. Dari Rahel. Bertanya tentang NCSS tadi ya. Rahel mana? Ya. Yang ditanyakan apanya? Lebih jelas supaya yang lain. Ya. Pendidikan dan pengetahuan sosial.
Iya, bentar, Bapak minum dulu. Jadi NCSS itu sebetulnya eh, kepanjangannya kan tadi ya, National Council for the Social Studies. Ya, sudah disebut konsil saja sudah jelas itu tempat berarti kan. Nah, di sini tuh sebetulnya semacam tempat untuk para pakar. Tempat untuk para pakar. Pakar apa? Pakar pendidikan di Indonesia dalam mengambil ilmu ya, dalam mengambil ilmu dalam hal ini khususnya IPS ya, yang kemudian diterapkan pada kurikulum nasional pada tahun 1975 ya. Ini berbicara sejarah juga kan. Nah, IPS ini didefinisikan sebagai the integrated studies of the social science and humanities to promote civic competence. Ya. Apa itu artinya, Pak? Lupa gitu kan? Bukan, artinya integrated study itu maksudnya kajian integratif. Kajian yang integratif atau terpadu. Kajian yang integratif atau terpadu, integratif atau terpadu ya, ingat. Patokannya integratif atau terpadu. Di mana yang terpadu itu adalah ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mengembangkan kemampuan kewarganegaraan. Nah, ada kata untuk mengembangkan kemampuan kewarganegaraan. Sebelumnya ada kata sosial dan humaniora. Berarti bukan hanya sosial tapi humaniora juga. Nah, ini setidaknya ini Bapak sejarah sedikit cerita agak sedikit panjang ya. Jadi dari hal itu tadi ya, dari yang Bapak sebutkan tadi, setidaknya ada 3 masalah utama. Yang pertama model keterpaduannya apa, bagaimana. Yang ke apa ya? Yang model keterpaduan ini maksudnya ketiadaan ilmu-ilmu alam ataupun ilmu-ilmu sains dan ketiadaan pengembangan kepribadian yang dimaksud ya. Jadi dianggapnya itu sebagai sebuah masalah. Nah, kalau ditanya negara mana saja misalkan yang menerapkan ini, ya banyak. Karena tadi kan sebetulnya NCSS itu wadah ya, wadah atau ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, intinya itu. Jadi tempat para pakar pendidikan untuk mengambil ilmu dan kemudian menerapkannya gitu. Di Amerika, di Inggris itu. Itu ya contoh-contohnya lah. Nah, ya kalau nanya contoh seperti itu, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada tidak? Kalau tidak lanjut modul 3. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu. Di modul 3, nah kita memasuki ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Di sini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama itu ada tentang ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Yang kedua, karakteristik cakupan konsep sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan pemerintahan, serta psikologi sosial. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu mampu menjelaskan karakteristik sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan pemerintahan, psikologi sosial.
Itu. Nah, di sini sudah dipetakan di layar slide ini sudah dipetakan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 atau peta konsep ya, peta konsep tentang modul 3 tentang ruang lingkup PPS. Ada 2 kegiatan pembelajaran. 1, ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS meliputi istilah IPS dengan studi sosial, tujuan studi sosial, perbedaan antara IPS dengan bidang studi dengan disiplin ilmu. Ini. Selanjutnya di kegiatan belajar 2 ada karakteristik cakupan meliputi 1, menjelaskan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan pemerintahan serta psikologi sosial beserta konsep dasarnya. Yang kedua, definisi koperasi. Yang ketiga, kriteria negara. Sebagai pengantar, antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial, dilihat di sini, bisa dilihat di sini. Antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial memiliki perbedaan yang mendasar sekali. Itu perlu diketahui oleh mahasiswa, calon guru nih, takut salah, apalagi di SD kan ada mata pelajaran ini. Di SD itu ini dijelaskan di kelas tinggi ya. Nah, antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial sekali lagi memiliki perbedaan yang mendasar. Namun antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial, keduanya itu tidak bisa dipisahkan karena secara tradisional antara IPS dan ilmu-ilmu sosial memang sudah saling berhubungan. Pendekatan disiplin ilmu-ilmu sosial hendaknya tidak diterapkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah ya. IPS lebih menekankan kepada pendekatan multidisiplin. Nah, ini jawaban yang tadi sebetulnya. Apa sih perbedaan ekonomi di mapel ekonomi dengan ekonomi di pelajaran IPS misalkan? Ya, ini semodel pertanyaannya. IPS lebih menekankan kepada pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Apa maksudnya multidisiplin dan interdisiplin? Perlu diketahui oleh seorang calon guru. Multidisiplin itu pendekatan yang mengedepankan dengan berbagai macam bidang. Sementara interdisiplin itu bidang-bidang tertentu yang sesuai kategori ya. Kemudian di mana apa ya? Yang lebih menekankan kepada pendekatan multidisiplin dan interdisiplin, di mana topik-topik dalam IPS dapat kita manipulasi menjadi isu atau pertanyaan atau permasalahan yang berspektif interdisiplin. Istilah IPS dengan studi sosial. Nah, di sini ada istilah IPS dengan studi sosial. Istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan keberadaan social studies di Amerika Serikat ya, khususnya. Social studies bukan merupakan suatu kajian keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang segala dan masalah sosial. Tujuan studi sosial apa? Kita masuk ke tujuan sosial. Kita skip saja langsung ya ke konsep. Konsep-konsep dasar dikembangkan melalui ilmu-ilmu sosial. Kegiatan belajar 2 ini ya. Pertama, sejarah. Ya, sekali lagi kita langsung masuk ke konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar. Konsep dasar dikembangkan melalui ilmu-ilmu sosial. Pertama, sejarah. Nah, perlu diketahui sejarah itu riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki, menuturkan riwayat itu sesuai metode tertentu yang terpercaya.
Konsep dasar sejarah sebagai ilmu sosial pertama, waktu. Kapan terjadinya itu? Contoh perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro itu bisa dikaji dari beberapa fokus kajian. Ada dari disiplin ilmu sosial, ada dari disiplin ilmu politik, ada dari disiplin ilmu ilmu sejarah, ilmu budaya, ilmu antropologi. Ya, konsep-konsep dasar sejarah sebagai ilmu sosial. Satu, waktu. Dua, dokumen. Dokumen itu maksudnya ada tidak dokumen sisa itu. Seperti tadi contohkan, misal perang di Ponegoro itu dibahas dari beberapa sudut bisa. Dari sudut geografi, kapan waktu terjadinya itu? Di mana terjadinya itu? Dokumen, ya ada tidak buktinya? Ketiga, alur peristiwa, ya jelas ada peristiwa yang dikaji dari dalam sejarah itu. Empat, kronologi, ya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kejadiannya? Kok bisa seperti ini, seperti itu? Itu ada di sini. Peta, peta. Oh iya, sekarang kalau nggak pakai peta beda sama 2 tahun, sama 5 tahun yang lalu di manapun. Yang kelima, yang keenam tahap-tahap peradaban, yang ketujuh ruang, yang kedelapan evolusi, yang kesembilan revolusi. Ya, itu. Selanjutnya geografi. Tentang geografi ini, nah, konsep geografi terungkap hubungan saling mempengaruhi antar fenomena alam di tempat-tempat tertentu yang perilaku serta tindakan manusia yang menjadi objek studi geografi adalah sekali lagi, konsep geografi terutama hubungan saling mempengaruhi antar fenomena alam di tempat-tempat tertentu dengan perilaku serta tindakan manusia yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Itu. Dari pengertian geografi dapat ditengahkan bahwa geografi itu berkenaan dengan pertama geosfer atau permukaan bumi. Dua, alam lingkungan. Tiga, umat manusia atau antroposfer. Yang keempat, persebaran ke ruangan fenomena dan kehidupan termasuk persamaan dan perbedaannya. Yang kelima, analisis hubungan serta interaksi ke ruangan fenomenanya di permukaan bumi. Lanjutkan, konsep-konsep yang dikembangkan dalam ekonomi dan koperasi berkenaan dengan ekonomi Brown 1982-241 mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata dan peranatanya memanfaatkan keterbukaan sumber daya modal, sumber daya alam, dan memuaskan kebutuhan materinya. Oh itu yang panas ya. Kopi aja. Ya, untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi paling penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperjuangkan untuk besar-besarnya kemampuan rakyat. Empat,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi Pancasila. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, efisiensi yang berkeadilan, berlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang. Definisi koperasi. Apa sih koperasi? Koperasi itu kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan perbaikan sosial ekonomi anggotanya melalui memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dari 3 batasan tadi dapat ditarik garis persamaan, yaitu bahwa koperasi itu adalah kegiatan ekonomi bersama dari para anggotanya berdasarkan kekeluargaan. Batas-batas ekonomi dan koperasi. Konsep-konsep dasar sebagai berikut: 1. Kalangan sumber daya, 2. Keterbatasan sumber daya, 3. Kebutuhan yang tak terbatas, 4. Konsumsi, produksi, distribusi, 5. Penawaran, permintaan. Lanjut, yang keempat tentang konsep sosiologi. Frank Hankins dalam Fairchild 1981 mengemukakan sosiologi adalah studi ilmu atau studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dan hubungan kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan insannya dalam hubungan satu sama lain. Makasih ya. Secara singkat, yang baru dikemukakan dapat ditengahkan konsep dasar sosiologi sebagai berikut. 1. Dalam sosiologi itu, pertama, ada yang namanya interaksi sosial. Ini, ya. Interaksi sosial. Yang kedua itu ada sosialisasi. Yang ketiga, ada kelompok sosial. Yang keempat, ada proses sosial. Yang kelima, perubahan sosial. Yang keenam, mobilitas sosial. Dalam kehidupan sosial seperti tadi, hal-hal yang dianggap sebagai penyakit masyarakat misalnya kejahatan, pengangguran, pelacuran, gelandangan, kemiskinan, dan sebagainya. Sementara penyakit-penyakit masyarakat yang demikian merupakan masalah sosial. Dikonsepkan sebagai patologi sosial namanya. Yang kelima ada konsep antropologi. Antropologi itu apa? Antropologi itu studi tentang manusia dengan kerjanya, ya. Itu menurut Hubel, ya. Kemudian menurut Kuncharaningrat, antropologi itu ilmu tentang manusia, cukup itu saja. Itu menurut Kuncharaningrat. Sementara dari Ellwood menyatakan bahwa ini lebih umum lagi, ya. Kebudayaan adalah nama kolektif semua pola perilaku yang ditransparansikan secara sosial melalui simbol-simbol. Dari sini setiap unsur semua kemampuan kelompok umat manusia yang karakteristik, yang tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan. Konsep yang dikemukakan oleh Ellwood di atas sangat jelas, ya. Konsep dasar itu meliputi apa saja dalam antropologi. Ada kebudayaan, ada tradisi, ada pengetahuan, ada ilmu, ada teknologi, ada norma, ada lembaga, ada seni, ada bahasa, ada lambang. Dan terakhir ada banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri yang menggalinya.
Karena sosial itu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, yang keenam, politik dan pemerintahan. Perlu diketahui, manusia itu adalah zoon politikon, ya. Manusia itu adalah zoon politikon. Artinya manusia itu ya makhluk yang berpolitik. Yang namanya makhluk berpolitik, dia sudah pasti harus berinteraksi antara satu sama lainnya. Kedua orang tadi atau satu sama lainnya tadi harus berinteraksi, komunikasi, sehingga memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing. Makanya disebutlah politik. Politik itu apa? Politik itu secara singkatnya. Politik itu secara singkatnya, secara keilmuan itu dipahami sebagai cara untuk mendapatkan, cara untuk melaksanakan, dan cara untuk mempertahankan sesuatu yang bernama kekuasaan. Itu namanya politik. Makanya semua orang itu berpolitik. Siapa yang tidak berpolitik? Bohong, itu semua orang berpolitik. Tapi apakah itu politik praktis? Pak, saya tidak berpolitik. Ya politik yang mana dulu? Kalau politik dalam arti politik sebenarnya seperti yang telah diucapkan tadi, telah dijelaskan tadi, ya semua salah. Semua orang sudah pasti berpolitik. Dan politik itu baik, bukan kejam. Ada lagu, apakah selamanya politik itu kejam? Ya itu dari perspektif orang seni. Politik itu ya tidak kejam sebetulnya. Politik itu baik. Yang tidak baik itu ya mungkin ya politisi yang memang tidak punya sisi kemanusiaannya, sehingga menjalankan politik dengan proses yang tidak dikehendaki oleh nilai-nilai yang baik. Itu ya. Jadi politik itu sama seperti internet, sama seperti seni. Politik itu hanya alat saja gitu. Yang namanya alat, bagaimana yang menggunakan. Itu bisa baik nilai dan maknanya, dan bisa buruk nilai dan maknanya. Tergantung siapa? Tergantung yang menjalankannya. Anda punya pulpen, pulpen ini bisa baik, bisa buruk. Bisa baik kalau buat misalkan menggunakan tanda tangan, menulis, dan lain-lain yang positif. Tapi bisa buruk kalau misalkan dipakai untuk apa? Untuk membunuh orang, misalkan, mohon maaf. Bisa nggak pakai ini ya? Bisa saja. Handphone, mana handphone? Handphone itu bisa bernilai baik, bisa bernilai buruk. Bagaimana perspektif orang yang memakainya. Dan bagaimana kegunaannya itu digunakan, fungsinya itu digunakan. Bagaimana itu terpenuhi sebuah fungsi dari handphone. Ya kalau baik ya berarti memang tujuannya juga baik dan memang melaksanakan baik. Orangnya baik berarti. Tapi kalau misalkan untuk menipu orang, untuk dan yang lain-lainnya yang negatif, otomatis itu berarti apakah handphonenya yang salah? Bukan, yang salah itu ya orang yang memegang handphone. Artinya semua hal termasuk politik itu baik. Yang tidak benar itu adalah yang menjalankan politik itu sendiri gitu. Nah, politik dan pemerintahan dalam hal ini konsep dasarnya ada kekuasaan di sini, ada negara, ada undang-undang, ada kabinet, ada MPR, ada DPR, DPD, MA, kepemimpinan, demokrasi, wilayah, kedaulatan rakyat, otoriter, monarki, republik, hal-hal lain yang berdasarkan yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman. Banyak sekali. Kalau Bapak menyebutkan bisa saja ini sampai ratusan konsep-konsep dasar politik ini. Ya. Selanjutnya kriteria negara. Nah, suatu Nusantara yang dikatakan negara setidaknya memiliki kriteria sebagai berikut. 1, wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan. Ini udah pasti. Negara demokratis adalah negara yang memiliki tertib dan aman karena adanya peraturan. Ya. Demokrasi yang arti harfiahnya rakyat berkuasa. Rakyat berkuasa itu diartikan sebagai bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan siapa-siapa, bukan di tangan pemimpin atau siapapun. Ya, selanjutnya konsep dasar dikembangkan dengan ilmu-ilmu sosial.
Yang selanjutnya ada psikologi sosial. Nah, kalau tadi politik dan pemerintahan, sekarang ada psikologi sosial. Ini juga masuk dalam rumpun ilmu sosial ternyata kan. Kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial di mata kuliah ini, ya kita tidak akan pernah tahu bahwa psikologi sosial merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Secara umum pengertian psikologi sosial itu ilmu yang pelajari tentang manusia dalam konteks sosial. Ya. Konsep dasar psikologi apa saja? Emosi terhadap objek sosial, perhatian, minat, kemauan, motivasi, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, harga diri, mental, kepribadian. Ya, itu tadi modul 2 dan 3 sudah dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Artinya sudah dijelaskan pemaparan atau materi tentang modul 2 dan 3. Tentang sejarah perkembangan IPS, konsep dasar IPS, dan ruang lingkupnya apa saja dalam IPS itu sendiri. Nah, sekian dari Bapak untuk materinya. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Silahkan bagi mahasiswa yang kurang paham atau banyak yang ditanyakan, silahkan diungkapkan, ditanyakan, baik sanggahan ataupun pendapat atau pertanyaan sekalipun atau jawaban. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.